Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Bapak, Ibu, Amang Inang, dan adik-adik Naposo yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang beribadah di tempat ini maupun melalui live streaming. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah siang hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi.
Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal ke-55 ayat 6. Demikian hukum Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kisah
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Mari kita membacanya secara responsoria. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat Minggu 17 Juli 2022, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Warta yang pertama, kunjungan gerejawi dan persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 17 Juli 2022 pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB, Gereja HKBP Kebayoran Lama dikunjungi oleh tamu dari HKBP Punguan Ama HKBP Resort Marsada Cibitung untuk memperdengarkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Persembahan sesudah khotbah akan kita antarkan ke depan altar untuk membantu pembangunan Gereja HKBP Resort Marsada Cibitung. 2. Diakoni Seksi Pendidikan. Pada hari ini, Minggu 17 Juli 2022, dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, Seksi Pendidikan Diakoni melalui Tahun Kesehatan 2022 HKBP Kebayoran Lama akan memberikan bantuan berupa alat tulis atau sumbangan dari jemaat secara simbolis kepada anak-anak asuh Diakoni HKBP Resort Kebayoran Lama dalam rangka Tahun Kesehatan HKBP 2022. Tuhan Yesus memberkati. 3. Rapat evaluasi program dan anggaran. Rapat majelis tentang evaluasi program dan anggaran bulan Januari sampai dengan Juni 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 diundur menjadi tanggal 27 Juli 2022 pukul 19 WIB. Untuk itu dihimbau kepada kategorial seksi yang berada di bawah Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan para tahun untuk mempersiapkan laporan agar dapat disampaikan kepada ketua Dewan masing-masing. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 4. Sermon gabungan seksi perempuan. Sermon gabungan seksi perempuan Lydia dan Hana akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada pengumuman perempuan Lydia dan Hana untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. 5. Sermon gabungan seksi remaja dan NHKBP. Sermon gabungan seksi remaja dan NHKBP akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli pukul 16 WIB bertempat di gereja dengan tema Kebersamaan dalam Kasih yang Menguatkan yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede MTH. Dihimbau kepada remaja dan nafsu bulung HKBP untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. 6. Pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Fernando Buenaire Sirait, putri dari Bapak
Dr. Andrews Freddy Poltak Halomuan Sirait, MSI. Ibunya Mas Diana Boru Gurning, alamat Jalan Johari Y2, strip 24, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Kampung Perigi. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort, Kebayoran Lama, dengan tunangannya Krista Sabatahali, putri dari Bapak Yosep Widodo, ibunya Maria Yani Maharti. Alamat Jalan Raya Kelapa 2 nomor 10 RT 3 RW 1 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort, Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort, Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pemberkatan nikah tersebut. 7. Pembaptisan Kudus. Sehubungan dengan pelaksanaan perayaan ulang tahun Gereja HKBP Kebayoran Lama yang ke-57 tahun pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 mendatang, 13 Agustus 1995 sampai dengan 13 Agustus 2022. Maka ada perubahan jadwal pelaksanaan pembaptisan kudus yang bisa dilaksanakan pada hari Minggu kedua, dimajukan menjadi hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 minggu pertama. Demikian informasi untuk kita ketahui bersama. Yang ke-8, pertanyaan Banjar. Pertama, kebaktian Banjar adalah Banjar Bintaro Jaya yang Marjamita Amang Pendeta WK Siahan dan melalui Zoom. 2. Pondok Cabe Logoso yang Marjamita Amang Jeffrey Sitindaun tatap muka di rumah keluarga TS Nababan SH MM IN Borusi Hombing SE. Alamat Jalan Jambu nomor 14A, Pisangan Ciputat. Bendi Peninggaran yang Marjamita Amang Inang Jojor Boru Pardede di rumah keluarga Insinyur J. Situmorang J. Boru Sitorus. Alamat Jalan Bendi Raya B2 nomor 41, Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Kampung Perigi yang berkhotbah Amang David Hutahayan di rumah keluarga Insinyur WP Simanjuntak ASG Boru Parhusit di ruangan Sopo Praja. Cidodol Parserahan Jumat tanggal 22 Juli 2022 jam 19 WIB. Pemberian khotbah Inang Jojor Boru Pardede. Yang tuan rumah adalah Anwar Cipto S. RSU Boru Simangunsong di ruangan Sopo Praja. 9. Punguan Keluarga Muda PKM. Punguan Keluarga Muda PKM merupakan komunitas non-kategorial HKBP Kebayoran Lama yang dibentuk sejak tahun 2009 dan diinisiasi oleh Punguan Parupuan. PKM adalah komunitas bagi keluarga muda yang melakukan pelayanan di gereja HKBP Kebayoran Lama seperti KUR, pendalaman Alkitab, bakti sosial, misalnya kunjungan kasih ke panti asuhan, olahraga bersama, dan sebagainya. PKM mengajak para keluarga muda yang memiliki kerinduan untuk bernyanyi dan juga bagi yang memiliki talenta bermain keyboard atau alat-alat musik lainnya untuk bergabung dalam pelayanan PKM. Jadwal latihan KUR setiap hari Jumat pukul 20 WIB di ruangan gedung Sopo Praja. Bagi siapa yang berminat dapat menghubungi Prima Situmorang di 0816102440 dengan Grace Yagian di 089797436111. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tambahan diberikan
Setelah warta kami bacakan, kami berikan waktu kesempatan kepada pengurus diakoni sosial yang berikan kepada 3 anak. 1. Clara Huta Barat dari SD. 2. Salomo Tambunan. 3. Ruth Purba dari SMA. Yang kedua, setelah waktu yang kedua nanti diberikan kesempatan kepada HKBP Marsada Cibitung untuk menyampaikan sepatah 2 kata dan memberikan puji-pujian kepada HKBP Cibitung Marsada. Sekarang kami berikan kesempatan kepada diakoni sosial. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Ketua Pembangunan Amang Situa J. Ambarita. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kami hormati, Amang Pendeta Uluan HKBP Resort Kebayoran Lama, Amang Pendeta Jepri Tindaon. Yang kami hormati, Amang Inang Parhalado, juga Amang Inang pelayan pada hari ini, Bapak, Ibu, juga adik-adik kami Naposo yang kami sayangin dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama-tama, mari kita mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita pada hari ini dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita dengan penuh suasana sukacita. Terlebih-lebih kami, Pengumuman Kor Ama dari HKBP Resort Marsada Cibitung, yang jauh di Bekasi, dilindungi Tuhan dalam perjalanan kami tadi pagi, sehat walafiat, tiba di tempat ini, dapat bertemu dengan Bapak Ibu kami yang kami sangat cintai pada saat ini. Sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kami datang bersama-sama Bapak Ibu pada hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sendiri seorang Sintua juga, Sintua Juliaman Ambarita. Di dalam kepanitiaan panitia pembangunan, saya dipercaya Huriah HKBP Marsada Cibitung menjadi wakil ketua umum. Kebetulan ketua umum kita tidak masuk anggota Kor Ama, kurang bisa bernyanyi, jadi beliau mewakilkan kepada kami.
Titip salam dari Bapak Ketua, namanya Bapak TM Sirait. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, kami datang pada hari ini di hadapan Bapak Ibu memohon bantuan karena pada saat ini kami betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari semua yang mencintai, terlebih-lebih jemaat Kristen HKBP yang begitu besar. Sedikit kami menceritakan secara singkat riwayat atau sejarah gereja kami ini yang penuh suka duka. Gereja HKBP Marsada Cibitung itu terbentuk tahun 1997. Pada saat itu kami baru melakukan ibadah kebaktian di rumah-rumah jemaat, berganti dari jemaat A, jemaat B. Itu pun hanya beberapa jemaat yang layak untuk menampung kurang lebih 50-100 orang bisa beribadah pada saat itu. Tetapi seiring dengan waktu pada saat itu juga di tempat kami, di rumah-rumah juga ada larangan untuk melakukan ibadah. Sehingga kami dengan gigih berjuang akhirnya bisa membangun satu buah gedung. Tapi kami sebut waktu itu gedung serbaguna yang bisa menampung kurang lebih 200-300 orang satu kali ibadah. Tapi Bapak Ibu, ya nasib menentukan tidak berapa lama setelah kami membangun itu hanya kurang lebih 3 bulan. Pada tahun 2011 di masa-masa krisis terjadi pembakaran, terjadi penutupan rumah ibadah, khususnya di wilayah Bekasi, mungkin Bapak Ibu tahu, gereja kami ditutup oleh organisasi tetangga sebelah yang tidak senang dengan keberadaan kami. Sehingga kembali kami beribadah di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumah ruas jemaat. Bapak Ibu, pada saat itu kami tidak bisa dengan tenang lagi melakukan ibadah, bahkan di hari itu juga tidak bisa kami seperti Bapak Ibu berpakaian rapi, apalagi pakai kebaya, ya. Karena harus duduk di lantai, di tikar. Begitulah perjuangan kami pada saat itu. Tapi Tuhan memberikan jalan. Pada tahun 2012 sampai 2013 datanglah pendeta kami waktu itu sebelum Mamang Pendeta Baringin Tirta Simarmata, datang Pendeta Hercules Bronson Panjaitan. Beliau berjuang sehingga kami bisa kembali beribadah di tempat yang sedikit permanen. Kami jual ini rumah, gedung serbaguna, kami belilah ruko. 1 unit. Tapi tidak sebanding harga gedung serbaguna dengan ruko itu tidak sebanding. Jadi sehingga kami masih berhutang ke Bank BNI sebesar 650 juta pada saat itu, sampai sekarang kami masih mencicil 7.500.000 per bulan. Itu ruko yang pertama Manginang. Tapi yang kami syukuri kami bisa menempati tidak lagi di rumah-rumah jemaat. Tapi seiring dengan waktu kembali bertambah para jemaat kami, akhirnya ruko yang satu sudah tidak memadai lagi untuk kami gunakan. Ketika saat-saat hari besar tertentu, di sini terjadi membludak, bisa sampai 150 orang juga nggak muat, sehingga sampai ada pakai bangku cadangan, juga duduk di tangga ruko. Begitulah situasi kami pada saat itu. Nah, oleh karena itu kami berpikir, melalui panitia pembangunan, dengan perjuangan Amang Pendeta kami, Bapak Pendeta Baringin Tirta Simarmata,
kami kami lobby di samping kami ruko itu pemiliknya Sintua Asilaban, kebetulan juga Sintua di HKBP Purwakarta. Sebenarnya tidak ada kata kebetulan bagi kita umat Kristen, tapi memang Tuhan sudah menunjukkan beliau berkenan memberikan ruko ini. Kami belilah ruko itu dengan cara berhutang. Dengan harga standar di tempat itu memang karena kami di ruko Medland Tambun Selatan sebesar 1,7 miliar rupiah. Sampai saat ini kami baru membayar ke Amang itu sebesar 800 juta rupiah. Sisanya 900. Masih inilah perjuangan kami untuk mencari. Tapi sebenarnya 900 ini bukan segitu hutang kami. Hutang kami itu 1,4 karena sisanya itu kami pinjam dari ruas, beberapa ruas untuk bisa memenuhi 800 juta itu dulu. Perjuangan kami secara internal dari ruas HKBP Marsada Cibitung melalui Tok Ripe, janji iman, dan spontanitas, ya maklumlah Amanginang, kami di sana merupakan keluarga-keluarga kecil yang cukup sederhana, hanya mampu sebesar 500 juta rupiah yang bisa kami kumpulkan. Dan itu pun berupa dengan cara mencicil selama 2 tahun, mulai tahun ini 2022 sampai 2023. Jadi kami hanya bisa mengumpulkan dari internal kami sebesar 500 juta, jadi kekurangannya 1 miliar 400 juta sebenarnya kekurangannya. Kenapa demikian? Harga ruko 1,7 miliar, prediksi kami untuk merenovasi, membongkar dan menambah fasilitas kursi dan bangku 200 juta. Jadi kebutuhan dana sebenarnya 1,9 miliar rupiah. Begitulah kira-kira Amanginang, tapi kami percaya dengan kuasa Yesus Kristus kami berkeyakinan akan mampu untuk memenuhi, mencari dana 1,4 miliar lagi. Untuk itulah kami datang di hadapan Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik Naposo yang kami cintai, yang mungkin sudah bekerja untuk membagi berkat kepada kami, agar kami dapat memiliki tempat ibadah yang layak. Kami tidak berpikiran bisa mengimbangi seperti HKBP Kebayoran Lama ini. Ini sudah merupakan obsesi kami, apakah dikatakan mimpi atau tidak, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya itu ya, dan kami sangat senang dengan kemajuan HKBP ini. Mudah-mudahan juga HKBP Kebayoran Lama ini semakin maju dan berkembang. Dari segala sisi juga ruasnya mendapat berkat, mendapat kesehatan, terutama diberikan panjang umur. Jadi seperti yang ada di buku acara kita Enang, di situ ada amplop putih, itu amplop khusus buat kami. Di situ amplopnya memang kecil, ya. Kecil amplopnya, karena memang kami biasanya pakai itu di sana, karena setiap awal bulan kami melakukan kolekte ke depan khusus untuk dana kepembangunan, jadi itu yang kami berikan. Kalau dibuat di situ 300.000 aja, harga 10.000 nggak muat ya Enang ya. Nah, tapi kami percaya dan kami juga berharap jikalau ada Amang Inang mungkin tidak membawa dana, ya, dana cash, ya, kami juga berharap Inang akan menyalurkan lewat rekening panitia pembangunan yang mungkin tersedia di layar, dan bisa nanti kontak personnya dihubungi ke kami atau ke Amang Pendeta untuk memberikan info apabila transfer sudah dikirimkan ya Amang Inang. Kami dengan akhir kata mengatakan kami sangat berterima kasih kami dapat diterima di gereja ini untuk memohon bantuan. Seperti kata Tuhan,
Di dalam Galatia 6 ayat 2 jelas dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu tertera di Galatia 6 ayat 2. Kami percaya Bapak Ibu akan dengan senang hati membantu kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita yang hadir di gereja ini, dan juga bagi saudara-saudaraku terkasih yang mengikuti melalui live streaming, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, perkenankan kami terlebih dahulu memulai pertemuan kita Parsaurata dengan memperkenalkan diri. Saya Pendeta Baringin Simarmata, istri Leoni Boru Lumban Gaol, dan puji Tuhan kami sudah dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Dan saya bersama dengan Punguan Kor Ama HKBP Marsada Cibitung beserta dengan Amang Guru Huria Armandoni Butar-Butar yang tadi Martak Dirijen, jadi 2 kami full timer beserta dengan Kor Ama. Jadi mewakili seluruh jemaat kami 148 kakak di HKBP Cibitung dan seluruh Parhalado, izinkanlah kami menyampaikan salam Hatta Tabe Hatta Horas untuk seluruh Parhalado kami, secara khusus Amang Pendeta Resot dan juga seluruh jemaat. Horas madihamu salukna. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di ibadah kelima setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis di Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Parjolo sahali madok moleate hami, tudamang dainang, Sudir wasni huriatta, tarumubi akadongan Parhalado, jala khusus tong, tu amang padita siti daun songon uluan di resok tanang di huriatta. Holan di luas damang dohok dainang, hami ro tu son. Jadi dia pribadi dang masalah nominal, atik perikot. Alai holan di luas diukap pitui, ngalas roha. Itu sebabnya yang pertama sekali kami bersyukur dan berterima kasih untuk terbukanya pintu HKBP Kebayoran Baru. Tuhan tama memasu-masu hita saluna. Saudara-saudara, kalau kita menengok dan melihat
produk-produk kecantikan, ataukah itu krim kulit, ataukah itu sampo untuk rambut, ataukah itu minuman-minuman organik, dan semacamnya. Saya sering melihat di sana ditawarkan yang namanya daya pembaharuan atau penyegaran ulang. Karena itu di dalam kemasan-kemasannya selalu ada kata renew, revitalize, refresh, recharge, replenish. Artinya apa? Artinya di sana ditawarkan ada pembaharuan dari yang lama dan rusak dibaharui menjadi baru. Karena itu bagus, positif, sehingga laku untuk dijual. Jadi secara psikologis kita manusia itu selalu menginginkan yang namanya ada yang baru, yang lama itu diganti, yang sudah copot ditanam kembali, dan yang lain-lain. Yang kosong diisi kembali. Sebab memang hidup ini tidak boleh mandek. Dan kita tidak ingin membiarkan hidup kita merosot, kisut, dan usang. Kita selalu berusaha hidup ini terus bergerak dan dinamis. Itu sebabnya sedapat mungkin ada pembaharuan ulang. Kalau masih bisa di-renew, di-refresh, dan yang lain-lainnya, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara rohani, kita memang perlu terus-menerus dipulihkan, disegarkan, dibaharui kembali. Nah, untuk itulah saudara-saudara, Sakeus, tokoh kita hari ini, adalah tokoh yang menunjukkan kepada kita tentang arti sebenarnya dari sebuah pembaharuan. Apa itu pembaharuan? Apa sebenarnya dari diri kita yang dibaharui? Menjadi Sakeus yang baru. Bahkan Sakeus yang di-reborn, dilahirkan kembali. Jadi keberanian Sakeus itu yang mau kita lihat dan kita mau acungkan jempol. Keberanian Sakeus itu yang mau kita catat hari ini. Catatan pertama dari cerita tokoh Sakeus adalah Sakeus berani menyingkirkan rasa malunya. Ya malulah orang sudah tua tapi dia manjat-manjat pohon. Tapi itu dia singkirkan. Dia di tengah kerumunan orang banyak, sementara orang banyak tahu siapa dia. Dikatakan tadi di sini bahwa dia adalah kepala dari pemungut cukai, ayatnya yang kedua. Orang tahu kerjaan dia itu bagaimana. Dia itu adalah kaki tangan penguasa penjajah Kaisar Romawi pada waktu itu untuk memungut pajak dari rakyat, tapi yang dipungut lebih dari yang resmi. Supaya apa? Supaya lebihnya itu bisa masuk ke kantongnya. Itu sebabnya diperjelas seorang yang kaya, tapi kekayaannya jelas dari, yaitu tadi, pungutan yang tidak resmi. Itu sudah rahasia umum, orang tahu. Itu sebabnya di sana dikatakan ketika Yesus mau masuk ke rumah Sakeus, banyak orang bersungut-sungut. Wah, kok dia numpang di rumah orang berdosa? Seorang korupsi, seorang penindas, dan yang lain-lain. Nah saudara-saudara, tapi bukan hanya itu kejelekan Sakeus. Secara fisik pun dia pendek, semampai, semeter tak sampai. Ya. Jadi kalau saya ibaratkan ada orang pendek, setawi dihitah karena pendek dah. Ya. Berkerumun orang, pendek ibana alai bingung heradong dana na gasa-gasaon ya hadon hera songonima dakduk nah. Tentu kita bisa bayangkan di sana banyak orang yang mengejek dia, banyak orang yang berceloteh negatif tentang dia, banyak orang yang mungkin mengarehe ibana. Ngape dekon jugul muse na muse. Nakok muse tu hau gala-galai ke atas pohon ara. Tetapi itu semua membutuhkan keberanian yang besar bagi Sakeus untuk sampai naik ke atas pohon ara sambil menepis segala rasa malunya.
itu membutuhkan keberanian yang besar untuk menyingkirkan rasa malu. Sudah pendek, si Jalobeo pemungut cukai naik lagi ke atas pohon. Saudara-saudara, tidak punya rasa malu itu tentu salah. Ya. Salah kalau kita tidak punya rasa malu. Gabe dohono ni hala nasubu itu ilai, kan? Tetapi kalau terlalu pemalu juga tidak sehat. Jadi dalam arti tertentu, rasa malu itu memang bisa menjadi salah satu penghambat kemajuan. Rasa malu, kalau kita terus bersembunyi di balik kepompong rasa malu, itu bisa membuat kita tidak kemana-mana, tidak bergerak kemana-mana, tidak ada kemajuan. Itu sebabnya orang tidak akan menjadi pandai kalau dia malu mengakui kebodohannya. Orang tidak akan belajar kalau dia malu mengakui ketidaktahuannya. Orang tidak akan kenal siapa-siapa dan tidak punya akses kemana-mana kalau dia malu bergaul. Itu rasa malu membatasi dia. Uduk nasugutan, ya, rasa malu saya harus saya singkirkan untuk bertemu dengan abang saya, Amang Pendeta Sitindaun dan Parhaladu di sini. Ya. Secara umum ikon kuota, ila do namang idon, ya, namanya juga meminta kan, ada rasa malu. Tapi kalau saya terus di dalam kepompong rasa malu itu, ya memang kami nggak akan kemana-mana, nggak akan bergerak kemana-mana, akan diam di situ. Jadi itu memang sesuatu yang harus ditembus. Perubahan diri, baruot diri, harus dimulai dari keberanian untuk menepis rasa malu. Jadi pertobatan atau metanoia, metamorfosa, ulat menjadi kupu-kupu, itu harus melewati keberanian dan perjuangan keluar dari kepompong, yaitu kepompong rasa malu yang harus diterabas. Sejarah dunia ini sudah membuktikan itu. Banyak sekali tokoh-tokoh terkenal, penemu-penemu dunia ini, yang setelah berhasil menepis rasa malunya, maka karyanya bisa dinikmati oleh dunia. Satu contoh, misalnya Albert Einstein. Dia pernah gagal dalam ujian sekolah, dan dia pernah malu. Tapi dia tidak berhenti di situ. Atau Thomas Alva Edison, berkali-kali dia gagal. Bahkan dulu waktu sekolahnya, gurunya pernah mengirim surat kepada ibunya, kepada orang tuanya, supaya si Thomas ini dikeluarkan, diambil saja di rumah. Tak sanggup lagi kami mengajar kebodohannya ini. Ya, waktu si Thomas tanya pada ibunya, itu surat apa, Mak? Enggak, ini dari gurumu bilang, ya nilaimu bagus, kamu bisa mengikuti pelajaran sekolah. Akhirnya sang ibu mengajari dia sendiri di rumahnya. Dan jadilah sosok Thomas Alva Edison dengan karyanya yang dinikmati oleh kita sampai pada saat ini. Andai kata mereka semua itu malu dan menutupi kegagalannya, stuck di situ, dunia tidak akan pernah mengenal prestasi besarnya. Andai kata rasa malu itu dibiarkan membelenggu kita, seperti di dalam kepompong, maka tidak pernah keluar potensi dari diri kita. Dan saya mau katakan, saudara-saudara, kadangkala lembaran baru dalam hidup seseorang tinggal sejengkal langkah, yaitu langkah keberanian menepis rasa malu. Berandai-andailah dulu kita. Andai kata Zakheus tidak memanjat pohon ara, mungkin ya hidupnya akan tetap sama. Namun syukurlah Zakheus itu melangkah dengan berani, dia memanjat pohon ara itu, dan dia bisa melihat dan berjumpa. Yesus melihat dia dan menyuruhnya turun dan berjumpa. Itu Zakheus. Dia berani membaharui dirinya sendiri dengan tahap pertama, membuang rasa malunya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Harus saya akui, saya ini termasuk orang jenis pemalu.
termasuk Parila Duau. Ya. Tapi tidak tahu kenapa Tuhan membuat saya menjadi seorang pendeta yang harus bicara di depan orang banyak. Seperti ini. Ya. Huingot Donajolo, ya, ketika praktek calon pendeta, pertama kali saya naik berkhotbah, ya, dan memang pada waktu itu saya calon pendeta di kantor pusat, saya harus berkhotbah renungan harian, ibadah harian di kantor pusat, ya, di depan pimpinan HKBP, Opui Eporus, Sekjen, dan staf kantor pusat. Pertama kali, Anda bisa bayangkan di situ, wah, seperti kita di depan bos kita, pimpinan kita. Wah, bercampurlah di situ ada rasa takut, ada rasa malu. Wah, keringat ini luar biasa. Begitu juga ketika khotbah pertama kali setelah ditahbiskan, berkhotbah dengan memakai jubah pendeta seperti ini. Di hadapan pendeta resort, para senior. Wah, Natuan dua dong, amang situ na burju tiki. Orang anduk sudah basah sekali yang saya bawa. Tapi amang situ ini baik, dia kasih tisu sama saya. Nah, untungnya saya tidak stuck di situ, tapi terus melangkah dan terus belajar. Sampai di titik saya bisa berkhotbah di atas mimbar tanpa berkeringat yang deras lagi. Biar kamu donaikan, tak kodokan beo kan? Iya. Iya. Nang alani ase nang. Elak songo dia pe aseon molo makahitir lo tongdo durus aho. Kodo kiete. Iya. Atik pe songo ni berek kamu adong keringat tu atik dang alani rasa malu. Ya. Nau pikir-pikir do sedia do dapok nami sianon. Iya. Gudang do, balgado, ai mada. Supaya saya tidak berkeringat lagi. Karena ada tanggung jawab menyampaikan pesan dan membawa kabar kembali ke Cibitung, ya. Jadi bukan karena rasa malu. Ya. Itu terjadi karena ya kita terus belajar dan kita terus maju. Syukurlah. Sekarang tidak lagi. Catatan yang kedua, saudara-saudara, Sakeus berani menanggalkan bagian yang lama dari dirinya, lalu menggantinya segera dengan yang baru. Tuhan, aku akan mendermakan kepada orang miskin setengah hartaku. Kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu terjemahan bebas saya. Ya. Berbicara tentang sikap dari Sakeus ketika dia bertemu dengan Yesus. Dahulu, jangankan berderma, mengembalikan saja tidak, justru mengambil lebih dari patut. Tapi sekarang, dia katakan, saya mau berikan setengah, bahkan 4 kali lipat. Apa itu? Artinya, dia mau katakan kepada Yesus, Tuhan, kebiasaanku dulu mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal, akan kutinggalkan. Itu sekarang sudah menjadi masa laluku. Sekarang saya mau melakukan sesuatu yang baru. Sakeus benar. Sebuah pembaharuan itu artinya juga adalah penggantian. Yang lama diganti dengan yang baru. Yang lama dibuang supaya ada ruang bagi yang baru. Jadi tidak jarang renewal itu berarti replacement, penggantian. Kita tidak bisa mengundang yang baru datang tanpa membuang yang lama dulu. Itulah dalil pembaharuan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, kita tidak mungkin mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan dulu manusia lama kita. Jadi itu sebabnya salah satu pengalaman kami ketika melayani di Jonggol, 6 tahun kami di Jonggol, Tiki, ya, di depan gereja itu ada taman, ada pot-pot bunga, ada beberapa di situ kami tanam bunga mawar. Ya. Nah suatu saat koster gereja ini dipotong, dipangkas, sampai kaget.
Loh, Amang kenapa dipotongin? Iya nggak apa-apa, Mang. Nanti akan muncul kembali tunas yang baru. Percayalah, Mang. Bunganya dan pohon ini akan lebih indah. Oh, adong do tutu tohona. Dan ada betulnya juga seperti itu. Kalau tunas yang baru muncul, berarti yang lama itu harus dipangkas dulu. Nanti mawar saya akan tumbuh dengan bagus, yang baru, tapi itu berarti yang lamanya harus dipangkasi dulu. Supaya yang baru bertunas, yang lama harus dipangkas. Itu ternyata dalil pembaharuan. Jadi kalau saudara dan saya, kita mau punya perspektif yang baru dalam memandang kehidupan ini, maka tidak. Kita harus membuang dulu cara pandang kita yang lama tentang kehidupan ini. Kalau kita ingin membaharui perangai dan perilaku kita, maka kebiasaan-kebiasaan yang membentuk perangai perilaku kita yang lama, itu harus dibuang jauh-jauh. Ya contoh mohon, kalau kita punya kebiasaan bersungut-sungut, atau kebiasaan mardadi, itu kan tidak elok ya. Itu kan tidak menarik toh. Apalagi kalau di hatai dong hata, pardadi doi ni namuse. Malas au pajupang ne hola nungut-ungut na terus. Itu kan kebiasaan yang tidak menarik. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang menarik tanpa meninggalkan kebiasaan bersungut-sungut? Tidak mungkin, itu harus ditinggalkan dulu, mau tidak mau. Dan keberanian itulah yang kita lihat kedua dari diri Sakeus. Keberanian membentuk habit, hasomalan, kebiasaan yang baru adalah kunci kedua sebuah pembaharuan. Dan kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus ternyata tidak ingin hanya berjumpa dengan Sakeus sambil lalu di tengah jalan. Dakolan lau manise si Sakeus. Tuhan Yesus bukan hanya mau bertatapan sambil lalu dengan Sakeus di tengah jalan, tapi ia ingin singgah di rumahnya. Perhatikan kata di ayat yang kelima. Sakeus segeralah turun, baru aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 5. Artinya lebih dari sekedar mampir, tapi Yesus mau stay. Di terjemahan bahasa Inggris dipakai kata dia mau stay, tinggal, menumpang, ngobrol, makan bersama, bahkan bisa juga menginap. Artinya tujuan Yesus, dia mau mendekati Sakeus, mau tahu siapa dan bagaimana Sakeus hidup di rumahnya. Jadi kata segeralah turun dan aku harus menumpang, itu menunjukkan adanya sebuah urgensi. Urgensi apa? Urgensi untuk Sakeus merespon lawatan Yesus dalam hidupnya dengan berubah, mau berubah. Inilah urgennya. Allah mengunjungi kita yang hilang, tapi kita harus meresponnya dengan mau berubah. Merespon lawatan Allah di tengah-tengah rumah kita masing-masing, di dalam diri pribadi kita masing-masing, dengan perubahan. Berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama dan menggantikannya dengan kebiasaan baru. Dan dengan demikian, kita di-reborn sama seperti Sakeus. A newborn of Sakeus. Kita juga adalah orang Kristen lahir baru. Tapi pertanyaannya, maukah kita bergerak maju mengganti kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang baru? Karena orang-orang Kristen lahir baru adalah orang-orang yang baru dalam pengertian dia berani membuang kebiasaan perangai hidupnya yang lama dan menggantinya dengan kebiasaan yang baru. Catatan yang ketiga. Pertama, Sakeus berani menepis masa lalu. Yang kedua, dia berani membuang yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Tapi yang ketiga, dia juga berani menetapkan target
ukuran yang jelas bagi tindakannya, hidupnya yang baru. Coba kita perhatikan apa yang dia katakan di ayat 8. Setengah dari milikku akan kuberikan. Di ayat 8 juga dikatakan, yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sana ada kata setengah akan kuberikan, dan ada kata 4 kali lipat kukembalikan. Jelas. Di sana ada ukuran dan target yang jelas dari Sakeus. Jadi itu bedanya Sakeus dengan kita kebanyakan orang Kristen. Ya. Kita bisa bilang sama Tuhan, oh Tuhan aku mau memberikan hidupku untuk melayani Engkau. Tapi konkretnya ukurannya seberapa kita nggak tahu. Atau kita bisa bernyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku dan lain-lain. Tapi lebih sering setelah nyanyian itu selesai, itu pun seperti ditepis angin, kemana kita tidak tahu. Bedanya kita dengan Sakeus, Sakeus pakai angka yang terukur. Ada kepastian, setengah dari hartaku, 4 kali akan kukembalikan. Artinya terukur dengan angka dan kepastian dan target yang jelas. Accountable. Itulah Sakeus. Nah saudara-saudara, orang kita kalau membuat resolusi itu baik. Ya. Biasanya kita setiap pergantian tahun atau ganti bulan, kita selalu punya resolusi supaya hidup kita lebih baik dari bulan lalu atau tahun lalu. Tetapi saya mau katakan, resolusi tanpa target yang terukur sama saja bohong sebenarnya. Ya, kita tahu itu dan kita sering berubah Bapak tu tahun naro gabelam burju maau, kan biasanya tahun baru gitu kan. Tapi ukurannya nggak tahu ini burjunya bagaimana. Ya bisa jadi tahun ini dia mencuri dari dompet mamanya 5 kali, ya tahun ini dikurangin jadi 3 kali. Ya. Mungkin itu ukurannya. Jadi jelas targetnya dari Sakeus. Itu yang membedakannya. Jadi resolusi tanpa target yang terukur itu sama saja bohong. Nah saudara-saudara, semua orang yang bisa membuat perubahan dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang berani bergerak dengan angka yang terukur. Ya. Pernah diwawancarai seorang juara petarung UFC atau MMA lah itu. Ya. Beberapa kali saya nonton, ya dia diwawancarai. Ternyata ya dulu dia punya badan itu lemah, ya termasuk kurus. Orang banyak mengejek dia, bagaimana dia mau menjadi petarung tinju, badan begitu. Tapi terjadi perubahan dalam fisiknya karena dia kasih target. 30 jam seminggu dia berada di gym, latihan. Terukur targetnya. Selama seminggu 30 jam saya di gym berlatih, akhirnya terjadi perubahan bentuk tubuh dan dia semakin kuat. Akhirnya dia bisa juara di pertandingan UFC itu. Terukur, ada target, dan terjadi perubahan. Saya juga tertarik dengan seorang tokoh, Dr. Benjamin Carson, seorang dokter ahli bedah syaraf di Johns Hopkins University di Amerika. Ya, beberapa periode lalu dia mencalonkan calon wakil presiden, tapi kalah memang. Nah, ternyata dulu dia terkenal sebagai murid paling bodoh di kelasnya. Hingga satu saat mamahnya memaksa dia dengan satu aturan. Kamu harus baca 3 buku dari perpustakaan, setelah itu bikin ringkasannya, laporkan sama saya. 3 buku 1 minggu. Jelas target dan ukuran dari mamahnya. Kamu harus baca 3 buku dari perpustakaan 1 minggu, kasih ringkasannya, laporkan sama saya. Akhirnya memang terjadi perubahan. Dia menjadi juara kelas
yang tadinya dia adalah murid yang paling bodoh. Jadi membuat perubahan sebab dia punya target yang terukur. 3 buku untuk 1 minggu. Luar biasa. Ya. Ale makatai ukuranon, baunang ipatu dosa muda, doho amplop peliani nakaning dah. Ya. Coba jo berek kamu jo amplop naupati. Opak dotehe. Ya, ukur kamu jo. Tolu sarupa ukuran nate. Olah saya dona beda ukuran na. Ugeleng do ukuran namiate. Lebih kecil. Ale unang do konamang do inang da. Hobar tu ukurannya 2 mang hulio kami nan no kamu. Dah. Anggo salion kalaupun bungkusnya lebih kecil tapi isinya yang lebih besar lah kali ini ya. Amang inang ya. Matong. Nang marlakui na hudoki itu son. Tu khusus tu peleono nate. Jadi semua yang saya ceritakan tadi adalah orang-orang yang membuat perubahan tapi mereka selalu berangka terukur seperti Sakeus, setengah, 4 kali lipat, 3 buku seminggu, 30 jam seminggu, dan seterusnya. Accountability adalah sebuah keharusan bagi sebuah kemajuan atau pertumbuhan. Sakeus memberikan kita inspirasi besar tentang accountability. Pertanyaannya sekarang, berapa menit dalam sehari yang kita luangkan untuk membaca Alkitab? Kalau kita mau terjadi pertumbuhan dan perubahan. Itu harus terukur dan punya target. Harus accountable. Berapa menit kita membaca Alkitab dan firman Tuhan? Omong kosong kita berbicara perubahan, pertumbuhan iman. Kalau tidak ada target seperti itu. Berapa jam seminggu kita berolahraga? Itu menentukan stamina dan kesehatan. Kalau hidup kita mau berubah, harus ada target yang terukur. Berapa jauh, berapa mil kita jalan atau lari-lari kecil di pagi hari atau malam atau sore hari untuk mempengaruhi kesehatan, memberikan pengaruh yang baik bagi kita. Ya. Atau teman-teman kita, saudara-saudara kita karismatik, ya mereka punya berapa persen dari penghasilan mereka yang akan mereka sisihkan sebagai persembahan kepada Tuhan, istilah yang terkenal persepuluhan misalnya. Ya, artinya ya target terukur yang bisa dievaluasi alias accountable itu yang mereka lakukan. Beriman kepada Tuhan sampai pada hartanya sekalipun ia persembahkan, dia targetkan. Nah, semua angka ini menentukan seberapa besar hasil dan perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang. Jadi saya mau ajak kita supaya kita berani memberi angka, target yang terukur yang bisa dievaluasi alias accountable pada banyak aktivitas kita, maka kita akan terpacu untuk maju. Berani menepis rasa malu, berani membangun kebiasaan baru, dan berani menjadi accountable. Tanpa disadari, si orang pendek Sakeus ini telah mengusik hati kita secara positif. Sakeus ini tahu bagaimana merespon dengan baik lawatan dan kunjungan Yesus dalam hidupnya. Bahkan Tuhan menumbuhkan sebatang pohon ara di dekat rumahnya. Saya yakin itu bukan kebetulan. Tapi pohon itu yang siap menopang tubuhnya sewaktu dia menengok dan melihat Yesus lewat di dekat rumahnya, dan dia memanjat pohon itu bukan kebetulan ada di situ. Tapi itu menjadi alat Tuhan, supaya dia bisa melihat dan berjumpa, Yesus bisa melihat dia, dan terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Sesungguhnya, Tuhan juga menumbuhkan banyak pohon ara, pohon hara, yang siap menopang kita di dalam hidup kita ini. Takolan tu si Sakeus. Itu buat tuhatai pohon ara. Sesungguhnya Tuhan juga menumbuhkan pohon ara yang siap untuk menopang hidupmu dan menopang hidupku. Dan tidak jauh-jauh dari kita. Bisa itu teman hidup kita yang setia, itu pohon ara kita. Tempat kita bertopang. Ada tubuh kita yang lengkap, kesehatan yang cukup, itu pohon ara kita. Atau kita punya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, atau kita punya waktu 24 jam sehari, kita punya berbagai fasilitas, apakah itu rumah, kendaraan, atau kesempatan belajar, itu pohon ara kita.
atau kita punya lingkaran para sahabat, atau ada komunitas orang beriman, saudara-saudara kita gereja. Itu semua pohon ara yang tidak kebetulan ada dalam hidup kita, tapi itu tersedia sebagai anugerah dari Tuhan. Tinggal persoalannya, kita memanjatnya atau tidak. Tapi Tuhan mau kita melihat pohon ara itu, menghargainya dan mempergunakannya, memanfaatkannya secara positif dan optimal, memanjatnya seperti Zakius sudah memanjat pohon aranya. Sebab begitu kita memanjat pohon ara kita, begitu kita menghargai dan mempergunakan semua potensi yang ada padanya, maka di sana kita akan merasakan urgensi untuk berubah dan terus bertumbuh maju supaya hidup kita tidak lekas usang, tidak lekas rusak, dan tidak lekas haus, melainkan hidup kita terus dibaharui dari sehari ke sehari, dan hidup Anda dan saya menjadi berkat. Syukuri, manfaatkan pohon ara yang ada di sekitar Anda, yaitu berkat-berkat yang Tuhan berikan dan anugerahkan, dan dengan demikian hidup kita akan terus dibaharui dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang menciptakan hari ini dan mencipta waktu, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengizinkan kami memakai waktu ciptaan-Mu ini untuk bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa melawat kami, mendatangi kami. Dan biarlah kami belajar dari Zakius. Lawatan-Mu ya Tuhan, dia respon dengan sebuah perubahan, keberanian untuk berubah, menepis rasa malu, keberanian untuk membuang perangai dan kebiasaan lama, dan juga untuk menetapkan target yang terukur di dalam perubahan kami. Kesitulah kami diajari, dan Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang membimbing kami dan menguatkan kami, agar hidup kami tidak stagnan, hidup kami tidak semakin usang, tapi justru selalu dibaharui sehari demi sehari, dan hidup kami bahkan menjadi berkat setiap hari. Berkatilah jemaat-Mu, umat-Mu, HKBP Kebayoran Lama, dari bayi, anak kecil, sampai orang tua, bahkan sampai yang lansia. Bertambah hari, biarlah hidup kami semakin bermanfaat dan menjadi berkat. Biarlah Tuhan, Kau yang memberkati gereja ini, hamba-Mu, Amang Pendeta, pimpinan di tempat ini, dan juga para sintua dan seluruh jemaat. Biarlah selalu dalam lindungan Tuhan, agar melalui setiap pelayanan kami, jemaat terberkati, para pelayan Tuhan berbahagia, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita ke depan altar sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Bersama
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amang Inang dan saudara-saudara, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, cara kebaktian kita untuk pukul 10.30 sudah kita ikuti penuh dengan sukacita. Untuk itu yang bertugas pada kebaktian ini, pendeta, Prahalado, Sintua dan calon Sintua, dan juga song leader, organis, dan tim multimedia. Terimalah salam kami, Amang Inang dan saudara-saudara. Salam sehat untuk kita semua, selamat hari Minggu. Horas! Untuk khusus Tuhan munakka manami, punguan kur ama, doang Prahalado, nadong di hurion asa rak mahita dohot hamuak kamanami punguan